Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saudara-saudara, mulai minggu ini saya akan menyampaikan renungan harian dari sumber buku The New City Catechism. Ini adalah bentuk kontekstualisasi dan juga katekismus yang dipadatkan dari katekismus Westminster dan juga Heidelberg. Ada 52 pertanyaan dan jawaban yang akan kita renungkan. Setiap hari satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi per minggu kita akan membahasnya satu demi satu. Mari kita akan memulai renungan kita hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih kami boleh hidup hari ini dan kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami ingin terus belajar. Tuhan, biar setiap hari iman kami boleh bertumbuh, boleh kokoh di dalam Engkau. Kami menyerahkan, bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua untuk kami boleh mengerti. Dan biarlah kami terus mengalami pertumbuhan. Mohon berkat-Mu atas kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan merenungkan pertanyaan dan jawaban pada bagian pertama dari katekismus ini. Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Jawabannya adalah bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh atau juga roh jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dasar ayatnya adalah dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam salah satu tulisannya, John Calvin menjelaskan tentang hakikat dan arti menjalani kehidupan Kristen. Dia berkata bahwa dia dapat saja memberikan list atau sederetan perintah-perintah yang harus kita patuhi sebagai orang Kristen. Pasti akan banyak sekali kalau dibikin list. Perintah harus begini, jangan begitu, itu pasti banyak sekali. Atau daftar seluruh ciri karakter yang harus dimiliki sebagai orang Kristen. Itu pun pasti akan daftarnya sangat banyak sekali. Tetapi John Calvin lebih suka meringkasnya menjadi dua hal saja. Yang pertama, motif dasar. Dan yang kedua, prinsip pokok tentang arti menjalani kehidupan Kristen. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama, motif dasar kita menjalani kehidupan Kristen adalah bahwa Allah sudah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena kasih karunia-Nya itu, kita menjadi anaknya atau menjadi keluarga Allah. Ini motif dasar kita menjalani kehidupan Kristen. Karena Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita menjadi keluarganya Allah. Makanya dengan motif dasar ini, kita kemudian harus hidup sebagai layaknya menjadi seorang Kristen. Kita tentunya ketika mendapat kasih karunia, keselamatan, apa yang Tuhan perbuat, kita diangkat menjadi anak Allah.
sebagai rasa syukur kita, maka kita pasti ingin menyenangkan Allah kita, menyenangkan Bapa kita. Kita rindu seperti Tuhan juga rindu, kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita merindukan keserupaan kita dengan keluarga Allah. Saudara, itulah motif dasarnya. Yang kedua, apa prinsip pokoknya? Prinsip pokoknya adalah kita hidup bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup seakan-akan kita adalah milik kita sendiri. Nah, ini berarti ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak bisa menentukan sendiri apa yang benar atau salah menurut pemikiran kita sendiri. Kita melepaskan hak kita untuk menentukan hal itu dan mulai bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan. Sesuatu itu benar atau salah, kita harus bersandar pada kebenaran firman Tuhan, bukan menurut pemikiran kita sendiri. Yang kedua, kita juga menyerahkan prinsip bertindak kita yang biasa kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Sehingga kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita akan selalu lebih mementingkan hal-hal yang menyenangkan Allah dan bagaimana mengasihi sesama. Yang ketiga, ini juga berarti tidak ada lagi bagian dalam diri kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, eksistensi kita, aspek hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan baik tubuh dan jiwa atau roh kita kepada Tuhan. Saudara, maka ini berarti kita harus mempercayai Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan kelimpahan ataupun kekurangan, dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan sehat maupun sakit, bahkan dalam kehidupan maupun kematian. Lalu bagaimana hubungan antara motif dan prinsip ini? Saudara, hubungannya adalah karena kita diselamatkan karena anugerah Allah, kita telah ditebus dan kita telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus, maka hidup kita, seluruh eksistensi hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita, bukanlah milik kita sendiri. Seseorang pernah berkata, jika aku diselamatkan karena usahaku sendiri, jika aku berperan dalam keselamatanku, maka Allah tidak bisa meminta apapun dari diriku, karena akulah yang berperan. Tetapi faktanya aku diselamatkan oleh anugerah Tuhan, semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja. Sehingga tidak ada apapun yang tidak dapat Tuhan minta dariku. Tuhan berhak meminta segalanya dariku, karena Tuhan yang berperan. Saudara, bukankah hal itu masuk akal? Bukankah hal itu benar? Kita bukanlah milik kita sendiri, karena Allah yang menyelamatkan kita. Allah menebus kita, Allah membeli kita, dan harganya lunas dibayar. Harga yang begitu mahal, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau ada seseorang yang sangat mengasihi saudara, lalu orang itu mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada saudara, bagaimana mungkin saudara dapat bergaul erat dengan orang itu, lalu tanpa saudara juga mau menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepadanya? Saudara, kalau kita tahu ada orang yang begitu mengasihi kita, dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita, maka kita pun ketika kita bergaul dengan dia, bergaul karib dengan dia, kita pasti juga akan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya.
Demikian juga yang sudah Yesus lakukan. Dia sudah menyerahkan dirinya seutuhnya, sepenuhnya, memberikan nyawanya untuk kita. Jadi sekarang kita juga patut menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Mari kita mengarahkan seluruh hidup kita, mengarah kepada Kristus sebagai satu-satunya tujuan kita yang benar. Ingatlah bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa atau roh kita, baik dalam kehidupan maupun kematian, adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.